Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabatku, khususnya kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada yang saya hormati, salam jumpa kembali bersama channel Imam Ronsok Nebes, yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan rahmat, nikmat, serta keselamatan baik jasmani maupun rohani kita, yang sehingga kita masih bisa bermuajahah silaturahmi lewat channel Imam Ronsok ini dalam acara ngaji bersama. Sahabatku kaum muslimin muslimah rahimakumullah, kesempatan di hari ini kita bicara mengenai larangan Allah untuk saling membenci satu sama yang lain. Hal ini bersumberkan kepada Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 3, yang mana di situ inna syani'aka huwal abtar. Jadi inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi setelah Allah memberi rahmat, nikmat yang banyak kepada kita, kepada manusia, di situ inna a'toinakal kausar, sungguh Allah telah memberikan nikmat, atau sungguh aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Jadi Allah itu sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Jadi setiap manusia itu diberikan nikmat sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Di situ. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, setiap manusia itu punya kadar besar dan kecilnya, banyak dan sedikitnya, itu disesuaikan dengan kemampuan setiap manusia. Jadi semakin kita banyak berkarya, banyak berniaga, berusaha, dan kerja keras, maka Allah pasti akan memberikan nikmatnya, hasilnya yang melimpah, yang banyak kepada yang banyak usahanya, banyak kerjaannya. Begitupun pula sebaliknya, Allah memberikan kadar nikmatnya sedikit, itu dilihat dari kinerja. Kalau kerjanya malas, banyak nganggurnya dari kerjanya, banyak gengsinya, malunya, dan takut lelah, takut capek, maka
pasti sedikit yang diterima nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu yang malas bekerja, malas berusaha. Nah, jadi Allah itu sudah memberikan nikmat yang banyak, bahkan sampai di tempat kubangan sampah itu, contohnya di Bantar Gebang, Jakarta, tumpukan sampah yang begitu banyaknya dijadikan rebutan oleh orang-orang yang tahu bahwa sampah itu merupakan suatu nikmat rezeki, nah, yang datangnya dari Allah. Nah, apalagi sekarang harga plastik yang PE itu udah membumbung tinggi mencapai 7.000 per kilo. Kertas yang ABS sudah mencapai 3.500, bahkan kalau di Jakarta itu udah nyampe 4.000-an. Nah, itu suatu nikmat. Kalau kita keras, kita kerjanya semangat, dalam sehari kita dapat, kasarnya ngomong 20 kilo aja udah tinggal mengalihkan, itu 7 kali 2, 140.000 dalam per harinya. Nah, ini lah, kalau yang kita cuman duduk manis berpangku tangan bermain HP, dapatnya apa? Ya kotor. Nah, itu. Jadi artinya Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita itu sudah disiapkan semua kapasitas kehidupan kita, keperluan kita, kebutuhan hidup kita, semua sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mau ingin menjadi seorang insinyur bagian pertambangan, sudah disiapkan pertambangannya. Mau menjadi seorang insinyur pertanian, sudah disiapkan lapangan pertaniannya, tanah yang lempas membentang. Mau jadi apa saja sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka setelah Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita itu, kita hanya disuruh untuk inna a'tainakal kausar fasholil lirabbika wanhar. Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Nah, jadi sholat itu karena Allah, bukan karena ingin dilancarkan rezekinya, bukan karena ingin dibukakan pintu rezeki, dipermudahkan dalam segala urusannya, bukan. Sholat itu tidak ada hubungannya dengan urusan dunia ini, dengan urusan rezeki. Karena banyak sedikitnya rezeki yang kita terima itu dari cara kinerja kita, usaha kita. Nah, maka kalau contoh biar kecil sedikit hasilnya, dalam satu hari itu cuma 10.000. Kalau kita punya gerbong bakso 100 biji, 10 kali 100 sudah berapa duitnya. Nah, jadi di situ makin banyak usaha kita, ya makin besar apa yang kita dapatkan. Nah, kalau kita misalnya buka lapak rongsokan, nah, kalau satu orang menghasilkan 25.000, kalau bisa mencapai 20-30 anggotanya, sudah tinggal mengalihkan. Jadi kita jangan menganggap hal yang sepele itu tidak manfaat. Justru yang sepele itu yang akan menjadi berlipat ganda. Nah, mula nangkono kata orang Jawa bilang itu nestone utama. Nah, jadi walaupun nesta hina dilihat mata, tapi utama karena hasilnya yang cukup luar biasa. Inilah nikmat Allah. Nah, oleh karena itu setelah Allah memberi nikmat, kita disuruh untuk melaksanakan sholat karena Tuhanmu. Jadi bukan karena rezeki,
bukan karena ingin minta naik jabatan, bukan karena yang lainnya. Kalau kita sholat karena minta jabatan, nanti setelah dapat jabatan berhenti, liren, wis ra sholat maneh. Kok giliran kedelep utang, banyak masalah, baru gelar sejadah meneh, sholat meneh, zikir sing dawa nganti ewon-ewonan. Nah, di situ, nah itu kalau sholatnya karena harta, karena duniawi, karena rezeki, karena jabatan. Tapi kalau sholat karena Allah, artinya kita rasa syukur kita diberi kesehatan, diberi waktu umur ini, digunakan kesempatan itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat. Inilah tanda orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, di sini. Nah, setelah Allah itu sudah memberikan suatu nikmat yang banyak kepada setiap manusia, maka jangan saling membenci satu sama yang lain. Jangan iri, dengki, nah, karena semua itu tergantung pada hasil usaha kita. Nah, maka di situ dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat 3. Nah, setelah inna a'tainakal kausar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka barang siapa yang membencimu, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Nah, jadi orang-orang yang suka membenci itulah yang akan terputus dari rahmat Allah. Benci karena iri, karena dengki, kenapa dia jadi pejabat saya kok enggak, kenapa dagangan dia laris punya saya kok enggak, kenapa dia punya tanah sawah yang lebar kok saya enggak. Nah, jawabannya ya salahmu sendiri. Nah, kenapa kamu enggak sekolah, terus kemudian ijazahnya digunakan, ilmumu digunakan untuk menjabat. Nah, kamu kenapa nggak mau cari modal bekal untuk berusaha dagang dan lain itu, nanti ada jawabannya sendiri. Maka jangan suka membenci dan jangan suka dengki, iri kepada orang lain. Ini ayat ini. Jadi kalau orang yang suka membenci, orang yang suka iri kepada orang lain, maka niscaya dia akan terputus dari rahmat Allah. Jangan mentang karena mereka kok lancar, banyak yang subscribe, banyak yang like, terus kita unsubkan, gatalkan subscribe-nya, enak amat dia nanti akan sukses. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang nanti akan terputus dari rahmat Allah, justru malah akan celaka pada diri sendiri. Inilah ayat ini. Artinya ayat 3 surat Al-Kautsar itu memberitahukan kepada kita bahwa kita jangan memiliki hati yang suka membenci satu sama yang lain. Jangan suka punya iri, dengki kepada kesuksesan orang lain. Jika kita benci atas kesuksesan orang lain, atas keberhasilan orang lain, maka kita sendiri nanti yang akan terputus dari rahmat Allah. Sahabatku, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, ini yang ku sampaikan. Jika ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Intinya adalah bahwa kita selalu diingatkan oleh Allah lewat ayat-ayatnya agar kita selalu mendapatkan rahmat, petunjuk, jalan yang lurus. Nah, sampai benci, kita tidak boleh membenci satu sama lain pun ditunjukkan oleh Allah bahwa sapa wae sing membenci, suka membenci, suka berbuat jahat, suka iri dan dengki kepada orang lain, maka dia sendiri yang akan terputus dari rahmat Allah. Nah, artinya
Dengan ayat ini kita hendaklah mencegah suatu perbuatan yang tercela, yaitu yang suka membenci, iri dan dengki kepada orang lain. Nah, kalau kita dibenci ya kita cukup diam dan doakan moga Allah mengampuni dan membuka hatinya agar sadar kembali. Jangan malah ikut membenci. Dibenci orang malah ikut membenci, malah menghujat dan lain sebagainya. Jangan, cukup senyum. Setelah senyum kita doakan yang baik-baik agar diampuni Allah atas perbuatannya, dibukakan pintu taubatnya, hatinya kembali ke jalan yang lurus. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita, ada orang yang membenci sama kita, maka kita doakan yang baik-baik saja. Jangan kita doakan yang buruk, karena ucapanmu itu adalah doamu, maka akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamu suka mendoakan yang baik, maka kamu akan terangkat derajatnya menjadi orang yang baik. Kalau kamu mendoakan yang buruk, maka kamu akan jatuh derajatmu ke tempat yang buruk, yaitu menjadi orang yang tercela, yang rugi nanti di akhiratnya. Itulah yang saya sampaikan. Maka saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.